bertahan dari godaan, rayuan, iming-iming, baik itu iming-iming harta, iming-iming wanita, bisa dicuri rahasia negaranya. Intelijen, profesi, unik, orang-orang aneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Para Spy Master, subscriber akun YouTube channel Ridwan Jogja yang saya hormati, apa kabar di akhir pekan ini? Moga-moga Anda semua dalam kondisi yang sehat, Anda semua dalam kondisi yang berkelimpahan bersama keluarga Anda di rumah, dan menikmati akhir pekan dengan santai. Tentu tetap dengan kewaspadaan karena ingat COVID-19 belum berakhir. Nah, di video kali ini saya ingin mereview beberapa buku dasar tentang ilmu intelijen yang saya kira akan bermanfaat bagi para subscriber, para Spy Master untuk dipelajari, baik itu untuk koleksi pribadi maupun untuk pendalaman apabila para Spy Master ingin fokus mendalami tentang ilmu intelijen. Pada akhir pekan ini saya ingin mereview buku yang saya kira akan menjadi dasar yang baik bagi para peminat studi intelijen, dan buku ini saya kira masih bisa ditemukan, dicari di toko buku, baik itu toko buku fisik maupun online. Buku yang pertama adalah buku dari Pak Supono Sugirman. Sebagaimana yang sudah saya ceritakan di video saya yang pertama ini, beliau adalah guru kami di jurusan S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Buku ini cukup istimewa karena secara khusus ada ucapan khusus dari beliau sebelum beliau wafat. Beliau wafat tahun 2015, jadi ini 3 tahun sebelum beliau wafat. Beliau berhasil mengeluarkan sebuah buku, dan di sini ada pesan khususnya. Yang terhormat Mas Ridwan, mudah-mudahan buku ini membawa manfaat dan selamat membaca. 22 Oktober 2012, Pak Supono Sugirman. Nah, buku ini penting karena di buku ini memberikan dasar-dasar terutama tentang pemaknaan umum ya. Apa sebenarnya intelijen itu? Beliau menjelaskannya secara runtut dan detail. Tidak terlalu tebal, sekitar 270 halaman, dan banyak sekali kisah-kisah operasi maupun kisah-kisah masa lalu di era intelijen Orde Baru yang beliau kutip di sini karena memang Pak Supono ini punya pengalaman panjang. Beliau 35 tahun bertugas sebagai anggota intelijen, dan beliau juga di penghujung masa pensiunnya, beliau adalah instruktur ahli yang setiap ada diplomat hendak ditugaskan ke luar negeri, Pak Supono ini melatih para diplomat itu untuk menghindari mereka dari penggalangan lawan. Jadi setiap diplomat ketika hendak ditugaskan ke luar negeri, mereka harus mendapatkan pembekalan dulu oleh Dinas Keamanan Diplomatik kita, Biro Keamanan Diplomatik Kementerian Luar Negeri, dan Pak Supono Sugirman adalah salah satu instrukturnya. Seorang diplomat harus bertahan dari godaan, rayuan, iming-iming, baik itu iming-iming harta, iming-iming wanita, apapun yang lain, yang kemudian bisa dicuri rahasia negaranya. Nah, Pak Supono ini adalah instruktur ahli yang melatih para diplomat muda sebelum ditugaskan ke luar negeri supaya mereka tidak mudah digalang oleh lawan. Sangat recommended untuk dibaca. Judulnya Intelijen, Profesi, Unik, Orang-orang Aneh. Nah, buku yang kedua, para Spy Master, subscriber akun YouTube Ridwan Jogja, ini berjudul Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan, diterbitkan oleh Gramedia, dan pengarangnya adalah Dr. Susaning Tias Nevo Handayani Kertopati MSI. Atau dalam pergaulan sehari-hari para pengamat intelijen, beliau sering disapa Mbak Nuning. Mbak Nuning atau Bu Nuning lama sekali mendalami dunia intelijen. Beliau 2 periode menjadi anggota DPR RI dan pernah juga menjadi anggota Komisi 1 DPR yang membidangi masalah pertahanan, keamanan, dan tentu bidang intelijen. Sehingga bukan hal yang baru. Nah, beliau menulis ini sebenarnya adalah saduran dari disertasi beliau ketika mengambil doktor komunikasi di Universitas Padjadjaran. Nah, barangkali setahu saya
ini adalah buku komunikasi intelijen pertama dan satu-satunya barangkali yang bisa kita temukan secara detail membahas tentang komunikasi dalam organisasi intelijen di Indonesia. Saya belum menemukan buku-buku lain yang sedalam ini membahas tentang metode komunikasi intelijen. Bahkan di dalamnya juga membahas beberapa kiat-kiat yang saya kira sangat bagus ya bagi para spy master, terutama para praktisi intelijen yang barangkali juga nonton channel saya. Ini pada halaman, misalnya pada halaman 178, beliau menuliskan tentang, Mbak Nuning menuliskan tentang ciri-ciri komunikasi rahasia yang baik. Ya, ini yang pertama, jangan gunakan komunikasi clandestine atau komunikasi rahasia jika memang tidak diperlukan. Wah, ini penting ya. Semakin sedikit digunakan jalur komunikasi, semakin kecil bahaya dapat dideteksi lawan. Nah, kalau memang tidak perlu pakai komunikasi rahasia, tidak perlu digunakan. Oke, yang kedua ini hasil penelitian beliau ya. Harus ada kompartementasi yang baik antara organisasi yang menggunakan jalur-jalur komunikasi clandestine. Ya, jadi ada kompartementasi atau sistem terpisah supaya kemudian satu informasi ini bisa lebih secret ya, bisa lebih aman terdeliver ke pihak yang harusnya menerima. Nah, yang ketiga, perlu memastikan bahwa agen yang mentransmit berita tidak sanggup untuk membaca dan mengartikan isinya. Wah, ini menarik ya. Jadi yang mengirimkan berita sebisa mungkin nggak tahu apa yang dikirim. Jadi dari situ tidak mungkin berita ini bocor karena yang ngirim aja nggak tahu isinya sebenarnya apa gitu. Nah, ini memang membutuhkan seni tingkat tinggi, dapat dilakukan dengan tulisan rahasia, cipher, sandi, kode, atau menyembunyikan berita itu di suatu tempat. Ini yang beliau tulis di sini, salah satu kredo intelijen yang menarik di sini. Beliau menuliskan tak seorang pun boleh mengetahui lebih daripada apa yang harus diketahuinya untuk melaksanakan tugasnya. Wah, itu. Jadi kita jangan lebih banyak tahu, cukup tahu apa yang harus kita tahu saja. Gitu. Tidak perlu tahu yang semestinya kita tidak perlu tahu. Nah, berikutnya. Keempat, berita jangan memuat dua persoalan, yakni informasi dan berita operasional. Setiap macam laporan harus dikirim secara terpisah dan bila mungkin melalui jalur komunikasi yang berbeda. Jadi informasi dengan teknis operasi dikirim terpisah, jangan dalam satu lembar operasi, dalam satu lembar laporan. Karena kalau salah satu bocor, itu tidak bisa digunakan lawan. Nah, ini salah satu hasil penelitian beliau. Kemudian yang kelima, jangan menggunakan jalur komunikasi manapun yang terlalu banyak. Dan jangan membeberkan komunikasi rahasia dengan berita-berita yang berlebihan. Nah, ini penting. Kemudian yang keenam, penting untuk selalu berhati-hati apabila harus merubah prosedur jalur komunikasi. Nah, yang ketujuh, hindari membuat komunikasi di wilayah di mana musuh secara khusus sangat kuat atau di mana diperkirakan pihak lawan sangat aktif. Jangan melakukan pertukaran berita atau material di jalan tertentu yang diketahui merupakan black market informasi. Wah, ini penting ya. Jadi jangan kita memaksakan diri mengirimkan informasi rahasia ketika kita tahu lokasi tempat kita kirim info itu miliknya musuh, daerahnya musuh. Kemudian kedelapan, informasi harus efisien dalam skala-skala khusus. Ya, jangan terlalu banyak informasi yang diumbar. Kemudian kesembilan, jika beritanya penting, kirim 2 atau 3 kali melalui jalur-jalur komunikasi yang berbeda untuk menjaga sekiranya salah satu dari berita itu hilang, yang lain masih dapat sampai ke tujuan. Nah, yang ke-10, nomori atau penomoran berita secara acak supaya pihak lawan tidak mengetahui berapa berita yang sebenarnya dikirim. Hal ini berguna bagi lawan untuk menjerumuskan ya usaha deteksi yang dilakukan oleh lawan. Jadi penomoran nggak urut 1, 2, 3. Habis ngirim berita nomor 1, kirim nomor 3, kirim nomor 7. Jadi dibalik-balik. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-11, tes semua perangkat komunikasi
termasuk yang tidak sedang digunakan. Nah, ini setidaknya Mbak Nuning mengusulkan check up harus setidaknya sekali dalam 3 bulan. Wah, ini sangat detail. Buku ini sangat detail dan saya kira wajib dimiliki oleh praktisi intelijen terutama, baik yang di BIN, di Baintelkam, di BAIS, atau di lembaga intelijen yang lain. Bukunya berjudul Komunikasi dalam Kinerja Intelijen Keamanan. Nah, buku yang ketiga yang saya kira juga para spy master layak untuk dibaca adalah buku tulisan dari Ken Conboy, dosen kami di S2 Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia. Judulnya Intel Menguak Tabir Dunia Intelijen Indonesia. Mengapa buku ini penting? Karena di buku ini banyak sekali foto-foto asli yang menunjukkan bagaimana operasi Bakin di masa lalu menangkap mata-mata asing yang beroperasi di Indonesia. Salah satunya bagaimana foto film yang sudah dimodifikasi yang diberikan oleh salah satu pembelot dari Indonesia namanya Susdaryanto. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan, Anda bisa klik video ini. Tapi di buku ini lebih detail dijelaskan bagaimana petanya, kemudian sketsa tempat pemberian informasinya, dan bagaimana dia disimpan di sebuah pasta gigi. Nah, jadi buku ini sangat layak dibaca bagi para peminat studi intelijen dan saya kira masih bisa ditemukan di toko-toko buku maupun secara online. Buku yang keempat yang juga tidak kalah penting adalah buku karangan dari Pak Endro Priyono. Judulnya Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia. Dan buku ini ditulis oleh beliau sebagai bagian dari disertasi guru besar beliau di bidang filsafat intelijen. Menariknya adalah dalam buku ini diceritakan bagaimana beliau dulu mengawali karir di dunia intelijen saat masih menjadi seorang kapten tahun 1972 dengan operasi yang disebut dengan operasi balik atau operasi membalik aset musuh menjadi aset Indonesia. Di buku ini juga ada beberapa rumus-rumus penggalangan intelijen yang sangat detail, termasuk juga memuat beberapa lampiran, di antaranya Sumpah Intelijen dan Mars Intelijen. Layak dibaca dan saya kira patut untuk dikoleksi. Nah, buku yang kelima ini ditulis oleh kakak angkatan saya di S2 Kajian Intelijen, namanya Mbak Stepi Andriani. Judulnya Intelijen dan Pilkada, Pendekatan Strategis Menghadapi Dinamika Pemilu. Buku ini bagus terutama menjelang Pilkada 2020. Di dalamnya ada beberapa strategi pemenangan yang menggunakan metodologi intelijen. Bagi tim sukses politik maupun tim sukses incumbent, baik penantang maupun incumbent, saya kira bisa menggunakan dan memanfaatkan informasi dari Mbak Stepi Andriani ini untuk operasi pemenangan pilkada. Di dalamnya cukup detail. Misalnya di halaman 182 ada bagian tentang strategi pemenangan dengan metode intelijen untuk memenangkan pilkada. Dimulai dari langkah pertama mengumpulkan relawan, tim SDM berkualitas, menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana IT, manajemen ICT, kemudian membentuk sistem pendukung. Lalu langkah kedua mulai melakukan analisa lingkungan eksternal budaya masyarakat calon pemilih. Lalu mengukur semua kelebihan dan kekurangan calon. Outputnya nanti ada sasaran dan target pemenangan. Nah, setelah itu baru ditentukan strategi utamanya apa, lalu strategi penunjang, strategi sayap, dan menyiapkan tim khusus. Nanti outputnya berupa blueprint pemenangan. Langkah keempat dilakukan juga survei perilaku pemilih. Di situ juga termasuk pemetaan jaringan dan tokoh, juga afiliasi media massa. Lalu pelatihan-pelatihan juga mulai dilakukan. Nah, outputnya sudah mulai ada strategi untuk mempengaruhi strategi pencitraan dan analisa kebutuhan masyarakat. Implementasinya mulailah pekerjaan itu dilakukan dengan sistem pra-pemilu, pada saat pemilu, dan pasca pemilu. Dengan metode intelijen ini, operasi pemenangan pilkada menjadi lebih sistematis. Nah, itu dia teman-teman 5 buku intelijen yang layak baca di akhir pekan ini.
bisa dicari di toko buku, bisa dicari di toko buku online maupun toko buku yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video saya, dan jangan lupa share, like, dan komen supaya terus mendapatkan update dari channel YouTube Ridwan Jogja. Selamat berakhir pekan dan salam intelijen.